Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kita belajar tentang puasa ya, di materi tentang puasa biar kalian sedikit-sedikit nanti tahu gitu loh caranya puasa, apa saja syaratnya, kemudian batal-batalnya itu supaya bisa dihindari gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian puasa dan puasa Ramadan. Kata puasa dalam bahasa Arab itu disebut dengan syiyam, asyamu gitu. Keduanya itu asyam atau saum. Jadi keduanya ini memiliki makna menahan gitu. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu surat Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, kita ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu, diwajibkan atas kalian asyamu, berpuasa. Nah, ini perintah ini. Kalau namanya perintah wajib. Kalau tidak puasa dosa. Namanya wajib. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi puasa itu tidak hanya disyariatkan sekarang, tidak hanya disyariatkan kepada umat Islam. Umat-umat terdahulu pun juga sudah berpuasa. Umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, semuanya. Nabi-nabi yang lain, Nabi Daud, itu berpuasa juga, tapi beda praktek. Apa tujuan Allah memerintahkan berpuasa kepada kita? Yaitu supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, supaya kita ini taat kepada Allah gitu loh, supaya taat, tidak durhaka kepada Allah. Itu dalil tentang berpuasa. Kemudian di bulan Ramadan itu sendiri, kata Nabi bahwa Ramadan itu adalah bulan umatku. Artinya apa? Di situ banyak kebaikan-kebaikan yang harus kita kerjakan selama bulan Ramadan. Jadi ketika berpuasa itu jangan hanya tidur, jangan hanya nonton drakor. Ya boleh, tapi dibatasi. Sholatnya jangan sampai libur, jangan sampai ketinggalan. Di dalam bulan Ramadan itu sendiri juga disebutkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan itu adalah ada di dalamnya itu diturunkan Al-Quran. Makanya nanti tanggal 17 Ramadan itu disebut dengan Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran gitu. Itu ya. Yang kedua adalah syarat wajib orang berpuasa. Nah, siapa saja yang wajib melaksanakan puasa itu? Yang pertama adalah seseorang yang diwajibkan menjalankan ibadah puasa adalah orang Islam, Muslim atau Muslimah. Orang Islam laki-laki atau Islam perempuan. Itu. Kalau tidak Islam tidak wajib. Jadi harus Islam dulu. Kemudian yang kedua adalah orang yang berkewajiban menjalankan ibadah puasa yaitu sudah baligh. Nah, kalau ukuran baligh itu minimal adalah 9 tahun. 9 tahun. Batas usia minimalnya itu 9 tahun. Ya.
Jadi balik itu dengan ketentuan ia pernah keluar air mani dari kemaluannya, baik dalam keadaan tidur atau terjaga atau tidak tidur. Dan khusus bagi perempuan sudah keluar darah haid dan syarat keluar mani dan haid pada batas usia minimal 9 tahun. Jadi kalau sudah 9 tahun keluar darah haid, menstruasi, misalnya maka yang perempuan itu sudah dikatakan balik. Dan laki-laki ya, dan yang laki-laki itu sudah keluar air mani, keluar mani. Kalau tidak keluar gimana, Pak? Kalau tidak keluar, maka batas balik itu sampai 15 tahun. Tapi kita harus puasa. Takutnya kita ini tidak sadar, misalnya yang laki-laki ini tidak sadar keluar mani, makanya puasa. Sekarang kalian sudah wajib. Jangan masih saya nggak keluar, Pak, saya nggak keluar. Udah puasa aja. Itulah, puasa aja, lebih baik puasa. Kemudian yang ketiga adalah orang yang wajib berpuasa adalah memiliki akal yang sempurna atau tidak gila. Jadi kalau orang gila tidak wajib, orang cacat mental nggak boleh, itu tidak wajib itu. Apalagi orang mabuk, teler nggak boleh, pingsan nggak boleh, itu nggak boleh puasa, ya, nggak boleh itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kuat menjalankan ibadah puasa. Nah, kalau ini relatif ya, tapi orang yang tidak kuat itu biasanya orang-orang lansia, biasanya orang yang sudah lanjut usia. Nah, kalau kita ya kuat menjalankan puasa itu, kecuali mereka-mereka yang lansia atau mempunyai penyakit yang penyakitnya itu dikhawatirkan akan semakin parah kalau berpuasa, gitu loh. Tapi kalau tidak berpuasa tidak dosa, tapi diganti, gitu loh, diganti di hari yang lain. Kelima adalah tahu masuknya awal bulan puasa. Jadi kita ini harus mengetahui dulu. Nah, nanti perkiraan itu Jumat, tapi kita harus tahu dulu dari pemerintah, gitu loh. Makanya Nabi itu menjelaskan di dalam hadisnya, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Jadi berpuasalah kalian kalau melihat bulan hilal. Makanya kalau nanti awal puasa itu ada yang namanya ru'yatul hilal, melihat bulan dulu, diteliti pakai teropong kalau sekarang itu. Di Indonesia bahkan di seluruh dunia itu melihat bulan itu, memastikan ada enggak bulan nanti di tanggal 1 Ramadan itu. Kalau tidak ada, kalau tidak muncul, berarti belum masuk. Makanya nanti tunggu pengumuman pemerintah. Kemudian waftiru li ru'yatihi, maka tutuplah puasamu, ya, atau beridul fitri lah istilahnya, kalau sudah melihat bulan lagi. Jadi artinya di bulan Syawalnya itu, bulan Ramadan berarti habis, gitu. Itu udah. Rukun puasa, ini rukun, ini yang wajib, ini yang harus dilakukan, tidak boleh tidak. Yang pertama adalah niat. Niat itu, batas niat itu dari setelah berbuka puasa sampai terbitnya fajar, sampai subuh itu. Jadi niat itu panjang. Makanya kalau malam-malam kita harus niat, takutnya lupa nanti. Harus dibaca itu. Coba dibaca niatnya. Nawaitu shauma gadin an ada'i fardis syahri ramadhana hadhis sanati lillahi ta'ala. Harus hafal ya. Harus hafal. Niat saya berpuasa ya di bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Itu nggak hafal Pak Arabnya, pakai bahasa Indonesia, tapi harus hafal Arabnya. Gitu. Kemudian yang kedua,
niatnya itu hanya dua kalau puasa. Yang kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, ntar saya bahas tentang yang membatalkan puasa itu, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Sudah. Ada 8 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah sampainya sesuatu ke dalam lubang tubuh dengan disengaja. Artinya ada sesuatu yang masuk ke dalam perut dan melalui lubang yang menembus ke dalam perut. Contoh seperti mulut, hidung, kuping, dubur atau kubul. Dubur itu jalan yang belakang, kubul itu jalan depan, gitu loh. Itu nggak boleh itu. Lewat mulut, telinga, hidung, itu nggak boleh, batal itu. Artinya kita ini gampangnya lah, tidak makan, tidak minum. Dari hidung juga, misalnya kita berenang, harus dijaga itu. Misalnya kita punya kolam renang di rumah, berenang, masuk ke dalam hidung, harus dijaga. Kalau masuk, batal. Kuping, kalau masuk airnya, batal itu. Anus, kalau airnya masuk, batal itu. Itu harus dijaga itu. Itu ya. Kemudian yang kedua adalah mengobati dengan cara memasukkan benda, obat atau benda lain pada salah satu dari dua jalan kubul dan dubur. Misalnya ambeien, kemudian obatnya dimasukin ke duburnya, misalnya ambeien dimasukin. Itu nggak boleh, itu batal itu. Nggak boleh itu. Atau misalnya nggak bisa kencing, kemudian dikasih alat, kasih selang misalnya dimasukin, nggak boleh itu. Itu batal itu. Misalnya pengobatan bagi orang yang sedang mengalami ambeien, ya, atau sakit dengan memasang alat ke urin, itu nggak boleh, batal itu. Yang ketiga adalah muntah dengan sengaja. Nah, ini kalau tidak sengaja ya nggak apa-apa, tahu-tahu muntah, misalnya dengar bau bangke misalnya, muntah ya nggak apa-apa, asalkan muntahnya itu jangan ditelan lagi. Kalau ditelan batal, gitu loh. Tapi kalau muntahnya itu sengaja, batal itu, ya, batal itu. Misalnya kalian ini tangannya itu dimasukin ke tenggorokannya sampai masukin dalam, misalnya, muntah beneran, itu batal, gitu loh. Ngerti? Itu ya. Kemudian melakukan hubungan tubuh atau hubungan seksual antara lawan jenis, suami istri, nggak boleh siang-siang itu jima, bersetubuh itu nggak boleh siang-siang. Kalau malam boleh, kalau berpuasa tidak boleh. Itu kafaratnya atau dendanya itu berat loh, kalau suami istri itu melakukan hubungan seksual pada siang hari. Bisa apa dendanya itu? Berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, tidak boleh batal salah satu harinya itu. Harus, kalau misalnya dapat 10 hari batal, kemudian kan masih kurang 50 hari, 10 hari batal, kurang 60 hari, 50 hari kan, ulang lagi dari awal itu. Jadi berturut-turut itu, bersambung gitu. Makanya tidak boleh bersetubuh di siang hari. Kemudian yang kelima, keluarnya air mani, sperma, disebabkan bersentuhan kulit, misalnya mani keluar akibat onani, ya, bagi yang laki-laki misalnya, dan perempuan sama ini sebenarnya. Biasanya laki-laki ini yang onani, ngocok, nggak boleh, ya, ngerti? Sebab bersentuhan dengan lawan jenis, atau misalnya ngelihat film, ya, tapi sengaja, ya, sengaja itu, saya pingin lihat film drama, misalnya drama Korea yang agak romantis, ya, misalnya. Kemudian memang dia niat supaya keluar mani, itu batal, gitu. Tapi kalau dia tidak sengaja lihat film drakor, tahu-tahu basah misalnya, keluar mani, ya nggak apa-apa, itu nggak sengaja, nggak batal itu. Kemudian yang keenam, yaitu keluar head atau nifas. Ini bagi perempuan ini. Kalau laki-laki nggak head, nggak nifas, ya. Ini bagi perempuan. Tahu-tahu head, maka berhenti puasa.
batal puasanya, sudah otomatis itu ya. Enak yang perempuan Pak, nggak puasa. Kalau puasa harus diganti, beda dengan sholat. Puasa misalnya haidnya 5 hari, maka diganti 5 hari di hari-hari berikutnya, bukan Ramadannya, bukan. Jadi di luar bulan Ramadan. Yang ketujuh adalah gila, pingsan. Awalnya itu normal orang berpuasa, tahu-tahu gila, tahu-tahu stres, tahu-tahu pingsan, maka batal itu puasanya. Ngerti ya? Kemudian yang kedelapan adalah murtad, keluar dari Islam, naudzubillah kalau ini. Ya, jadi ada 8 hal yang membatalkan puasa. Dan selanjutnya, apabila ada pertanyaan yang kalian belum paham, silahkan kalian tulis di kolom komentar classroom-nya ya. Nanti saya jawab satu-satu ya. Silahkan dari penjelasan ini, misalnya kalian ingin tanya, Pak, kalau begini-begini gimana? Silahkan kalian tulis di kolom komentar gitu. Kemudian nanti ada tugas di sana akan mengisi list. Nanti saya kirim menyusul untuk aktivitas kalian sehari-hari gitu loh. Dan di dalam puasa itu kalian jangan hanya tidur ya, ngaji, berzikir kepada Allah, tarawih ya, sunnah-sunnah dan amalia di dalam bulan puasa itu harus dilakukan. Jangan hanya tidur, jangan hanya nonton film. Percuma kalian. Di dalam bulan Ramadan itu banyak diskon pahala, sedekah, kemudian berbuat baik kepada orang tua gitu loh. Jangan hanya tidur boleh, tapi kalau tidurnya misalnya habis sahur misalnya, kemudian subuh dulu, jangan langsung tidur. Subuh kemudian tidur tembus sampai jam 3 sore, duhur, asar masih bisa, duhurnya kelewat misalnya, maka itu nggak boleh walaupun kalian puasa. Memang tidurnya orang berpuasa itu ibadah, tapi jangan kelewatan gitu loh. Harus dibatasi itu tidur gitu loh. Ngaji gitu loh. Paham ya? Kalau malam tarawih di rumah aja. Kemudian tadarus, baca Quran dan lain-lain. Paham? Silahkan kalian tulis pertanyaan di komentar classroom. Oke? Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.